Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng menegaskan, wajah pendidikan nasional masih jauh dari harapan, meskipun konstitusi sudah mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Penyebabnya karena sebagian anggaran pendidikan belum secara tepat digunakan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pernyataan itu disampaikan Melchias Markus Mekeng saat menjadi narasumber lokakarya akademik Fraksi Partai Golkar MPR RI yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Tema yang dibahas dalam lokakarya itu adalah merumuskan kembali anggaran pendidikan guna mewujudkan amanat konstitusi menuju Indonesia Emas 2045. Ikut hadir pada acara tersebut dari internal fraksi Partai Golkar MPR, yaitu Ferdiansyah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI, juga Hetifas Syafudian, anggota Fraksi Partai Golkar dan Ketua Komisi 10 DPR RI, serta beberapa narasumber pakar dan pengurus Komite Satuan Pendidikan Indonesia PGRI, Persatuan Guru Besar Indonesia, juga para dosen dan mahasiswa di wilayah Bandung dan sekitarnya. Mengingat masih banyak gedung-gedung sekolah yang tidak layak untuk belajar, gaji guru masih memprihatinkan, juga sarana prasarana sekolah yang masih jauh dari mencukupi. Situasinya nyaris tidak ada beda saat sebelum ada amanat anggaran pendidikan 20% maupun setelah Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar APBN menganggarkan 20% bagi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Padahal dana sebesar 20% dari APBN dan APBD seharusnya cukup untuk menjadikan dunia pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan menjadi lebih baik. Namun harapan itu tak kunjung terpenuhi karena pemakaiannya tidak fokus bahkan menyasar kepada kegiatan yang tidak semestinya. Kenyataan di lapangan menunjukkan fakta berbeda berdasarkan data alokasi APBN bidang pendidikan tahun 2025 sebesar Rp297,2 triliun, terlihat bahwa anggaran terbesar justru dialokasikan untuk pendidikan kedinasan sebesar Rp104,5 triliun, melampaui alokasi untuk pendidikan formal Rp91,2 triliun dan program strategi seperti PIP, riset, serta infrastruktur sekolah sebanyak Rp101,5 triliun. Bahwa memang anggaran pendidikan kita sangat tidak cukup yang selama ini diberikan kepada institusi-institusi pendidikan sangat tidak cukup. Dan permasalahannya adalah karena anggaran yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, Sikdiknas, dan lain-lain, 20% itu sudah banyak dipakai oleh kedinasan. Dan memang faktanya demikian, kedinasan itu cuma 13.000 orang tapi mengambil anggaran 104 triliun. Sementara Sikdiknas dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ada 64 juta orang cuma 91 triliun. Ini kan jelas dari indeksnya aja kan kelihatan ketimpangan. Dan ini semua disuarakan oleh semua peserta. Ada dari mahasiswa, ada dari guru besar, ada dari komite. Jadi jelas ini bahwa memang ada keresahan di dalam masyarakat bahwa pendidikan kita kalau tidak diperbaiki kita akan semakin tertinggal. Namun demikian di dalam praktiknya kita melihat masih ada alokasi anggaran yang mungkin tidak tepat atau juga tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, dan juga perubahan-perubahan lainnya yang mungkin menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya menjalankan amanat dari konstitusi. Nah, mudah-mudahan itulah yang menjadi pegangan kita pada hari ini agar ke depan fraksi MPR RI khususnya dari Partai Golkar akan berada di garda terdepan untuk memperjuangkan hal tersebut. Kami mungkin setuju anggaran sekolah kedinasan tidak boleh diambil dari pendidikan nasional, tapi dari alokasi kementerian atau lembaga masing-masing. Maka dalam revisi UU Sisdiknas, norma ini harus ditegaskan secara eksplisit agar tidak ada lagi anak negeri yang dikorbankan demi melahirkan elit birokrasi. Negara boleh menyekolahkan calon pejabat, tapi jangan makan dari piring yang sama dengan anak-anak rakyat. Karena 20% anggaran pendidikan milik mereka, bukan untuk mencetak kekuasaan, tapi untuk mewujudkan Indonesia Emas. Ketimpangan ini perlu dikaji ulang agar kebijakan anggaran lebih proporsional, mampu menjawab tantangan nyata seperti tingginya angka anak tidak sekolah dan kesenjangan akses pendidikan di daerah tertinggal bisa teratasi. Melihat kondisi tersebut, fraksi Partai Golkar MPR terketuk untuk mengadakan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan nasional guna memastikan bahwa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi berkembang sesuai harapan.